Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Disiram suami kopi panas karena tidak mau dipoligami. Tepat di perayaan ulang tahun anakku langsung aku pecat dan kuusir dari rumah mewahku. Ku buat dia hidup sengsara dan jadi gelandangan. Fitri menatap jam dinding di ruang tamu rumahnya yang megah. Jarum panjang sudah mendekati angka 12. Udara dingin dari pendingin ruangan menyapu kulitnya yang mulai berkeringat karena gelisah. Ia duduk sendiri di sofa abu-abu berhias bantal-bantal rajut buatan tangannya. Lampu-lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut, tapi tidak mampu menenangkan hatinya malam itu. Langkah kecil Dava terdengar menuruni tangga. Anak itu masih mengenakan piyama biru dengan motif dinosaurus, memegangi boneka beruang putih yang sudah mulai kotor di salah satu tangannya. Fitri langsung tersenyum dan membuka tangannya. "Kenapa belum tidur, sayang?" tanyanya lembut. Dava menggeleng pelan, lalu naik ke pangkuan ibunya. "Aku nunggu ayah." Fitri menghela napas pelan. "Ayah lagi kerja, mungkin pulangnya nanti malam." "Kenapa ayah kerja terus sih, Bu? Padahal Dava besok mau gambar bareng di sekolah. Ayah kan janji mau datang." Fitri memeluk anaknya lebih erat. Ada luka yang tak terlihat saat ia harus menjawab hal seperti itu. Berulang-ulang. Hatinya seperti disayat, tapi wajahnya tetap lembut. Dava terlalu kecil untuk tahu semua yang terjadi. Anak itu terlalu polos untuk menyadari bahwa janji-janji itu hanyalah bayangan kosong dari ayahnya. Ayah pasti akan datang nanti. Tapi sekarang Dava harus tidur dulu, ya? Bujuk Fitri sambil berdiri dan mengangkat anaknya. Dava menuruti ibunya tanpa banyak tanya. Ia memang anak yang penurut. Fitri membaringkan Dava di tempat tidur, menarik selimut sampai ke dagunya, lalu mencium keningnya. Matanya tetap terbuka meski sudah mencoba memejam. "Bu, kenapa mata ibu suka merah akhir-akhir ini?" tanya Dava tiba-tiba. Fitri terdiam beberapa detik. "Karena ibu kurang tidur, Nak. Tapi gak apa-apa. Sekarang kamu yang harus tidur. Nanti ibu temani sampai kamu mimpi indah." Setelah beberapa menit, napas Dava mulai teratur. Fitri bangkit perlahan, berjalan keluar kamar, dan menutup pintu dengan hati-hati. Begitu kembali ke ruang tamu, ia menatap jam lagi. Sudah lewat pukul 1. Suaminya belum pulang. Ia kembali duduk. Kali ini matanya kosong. Dalam diam, ia menoleh ke cermin besar di sisi ruang tamu. Bayangannya sendiri memantul. Wajah cantik berbalut hijab satin abu-abu, kulitnya masih halus dan terawat, namun matanya menyimpan lelah. Ia mengenal wajah itu. Itu wajah wanita yang sudah terlalu sering menahan, terlalu sering mengalah, terlalu sering percaya dan berharap. Ponselnya bergetar. Ia buru-buru meraihnya. Ada pesan masuk dari Farel. "Lembur. Gak usah ditungguin. Tidur duluan aja." Itu saja. Tanpa emotikon. Tanpa sapaan. Tanpa kata, "Sayang," seperti dulu. Fitri memeluk ponsel itu ke dadanya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak menangis karena marah. Ia menangis karena rindu. Rindu pada suaminya yang dulu penuh cinta. Rindu pada masa ketika Farel pulang membawa martabak sambil menggoda. Ketika Farel tertawa karena Fitri cemburu pada resepsionis di kantor. Masa-masa itu seperti mimpi jauh yang mengabur. Beberapa bulan terakhir semuanya berubah. Farel jadi pendiam, mudah marah, sering keluar malam dengan alasan kerja. Fitri sempat mencoba membujuk, bertanya pelan. Tapi Farel selalu mengelak, bahkan kadang membentaknya. Ia menahan semua itu. Untuk Dava. Esok harinya, seperti biasa, Fitri bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan untuk anaknya, memastikan bekalnya lengkap, dan bajunya rapi. Dava masih mengantuk saat dibangunkan, tapi tetap tersenyum saat melihat ibu di sampingnya. Di meja makan, hanya mereka berdua. Fitri menyuapi Dava, sambil terus melirik tangga, berharap Farel akan muncul. Tapi suara langkah itu tak pernah datang. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak, seperti mengingatkan bahwa harapan itu semakin lama semakin tak berarti. Setelah Dava berangkat sekolah dengan sopir, Fitri masuk ke ruang kerjanya di lantai 2. Ia membuka laptop,
mengecek pesanan online butik miliknya. Ia memiliki puluhan karyawan dan pelanggan setia dari berbagai kota besar. Bahkan beberapa artis pernah memakai rancangannya. Namun, di balik kesuksesan itu, tak banyak yang tahu bahwa ia terus berjuang menjaga harga dirinya sebagai istri. Ponselnya berbunyi lagi. Kali ini dari asisten rumah tangga yang baru direkrut. Laporan tentang pembelanjaan, bahan makanan, dan tagihan. Fitri menjawab dengan sopan. Ia tak pernah bersikap tinggi hati, bahkan terhadap stafnya. Siang itu, saat sedang mengedit desain untuk koleksi terbaru, terdengar suara mobil masuk halaman. Fitri buru-buru menoleh ke jendela. Itu mobil Farel. Ia turun ke bawah. Farel baru membuka pintu mobil saat Fitri keluar rumah. Pria itu mengenakan kemeja hitam, lengan digulung, rambutnya sedikit acak. Di tangannya ada tas kerja yang tampak berat. Tapi yang membuat dada Fitri sesak adalah bau parfum perempuan yang menyengat dari tubuh suaminya. "Kamu gak pulang semalaman," kata Fitri pelan, tanpa emosi. Farel menutup pintu mobil. "Aku udah bilang lewat pesan." Lembur. Fitri hanya mengangguk. Ia menahan tanya. Tapi matanya menatap tajam. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. "Kamu udah makan?" tanya Fitri lagi, berusaha melunak. "Belum," jawab Farel cepat, masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kulkas. Ia membuka botol air dingin, meneguknya cepat. Fitri menyusul ke dapur. "Aku masak ayam kecap. Mau aku angetin?" Farel mengangguk pelan. Fitri memanaskan makanan dengan cekatan. Ia menyiapkan nasi hangat, air putih, dan sepiring buah. Saat semua siap di meja makan, Farel hanya makan diam-diam, tanpa sepatah kata pun. Fitri duduk di seberangnya, memandangi setiap gerakan suaminya, mencoba menenangkan hati yang terus menganga oleh pertanyaan. Setelah makan, Farel berdiri dan hendak naik ke kamar. "Far?" panggil Fitri pelan. Farel menoleh. "Kamu masih cinta sama aku?" Pertanyaan itu membuat Farel terdiam sejenak. Lalu ia memalingkan wajah, menaiki anak tangga tanpa menjawab. Fitri terduduk lemas di kursi. Dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang berubah. Ia tahu itu. Tapi ia masih belum siap menghadapi kenyataan. Malam harinya, ia duduk di meja kerja, mencoba menyusun ulang rencana acara ulang tahun Dava. Undangan sudah disebar, dekorasi sudah dipesan, kue dan catering semua telah dibayar. Ia ingin acara itu sempurna. Bukan hanya untuk Dava, tapi juga untuk menyelamatkan keluarganya. Ia berharap, mungkin, satu momen bahagia bisa membawa kembali Farel. Ia menulis daftar kebutuhan. Ia mengecek satu-satu. Lalu mengirim pesan ke Farel. "Kita bisa bahas acara ulang tahun Dava malam ini? Aku pengen kamu ada." Tidak ada balasan. Ia menunggu. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam saat Farel keluar dari kamar, memakai jas dan parfum. "Kamu mau kemana?" tanya Fitri. "Meeting," jawabnya pendek. "Jam segini? Kita harus bahas acara Dava, Far." Farel hanya menatapnya dengan dingin. "Besok aja. Aku capek." "Kamu gak capek ketemu dia terus tiap malam?" Fitri berkata dengan suara bergetar. Farel berhenti sejenak. "Mulai sekarang kamu jangan ikut campur urusanku." Fitri menatapnya dengan mata berkaca. "Aku istrimu, aku punya hak tahu." Farel mendekat. Wajahnya dekat sekali. "Iya, kamu istri. Tapi bukan berarti kamu bisa atur aku. Kamu lupa siapa yang bantu kamu buka usaha dulu?" Fitri menggertakkan giginya. "Uang itu dari tabungan aku, Far. Kamu cuma bantu urus dokumen awal. Sekarang kamu malah hidup dari hasil usahaku. Makanya aku mau bangun usahaku sendiri," kata Farel, lalu berlalu. Fitri tertinggal sendiri. Matanya sembab, tapi ia tidak menangis. Hanya diam. Hanya duduk sambil menatap pintu yang tertutup. Dan malam pun menjadi saksi luka yang makin dalam. Besoknya, Fitri mengantar Dava ke sekolah. Saat kembali, ia membuka lemari arsip dan menarik berkas-berkas perusahaannya. Ia mulai menyusun ulang struktur manajemen. Farel masih menjabat sebagai manajer keuangan, tapi ia sudah lama tak menyentuh laporan apapun. Semuanya dikerjakan staf lain. Sore harinya, Fitri datang ke butik.
Ia disambut hangat oleh para staf. Ia memberi arahan, meninjau stok kain, memeriksa nota transaksi, dan berbicara dengan pelanggan VIP lewat telepon. Tak ada yang tahu bahwa senyumnya menyimpan luka. Ia tetap profesional, tetap lembut. Namun, di dalam hatinya, Fitri mulai merancang langkah. Ia tahu ia tak bisa membiarkan semuanya terus begini. Ia tahu waktunya sudah dekat untuk membuat keputusan besar. Saat malam datang lagi, dan rumah menjadi sunyi, Fitri kembali duduk di sofa ruang tamu. Ia menatap kosong ke arah pintu. Pintu yang tak lagi menjadi jalan pulang bagi suaminya. Tapi ia masih menunggu. Masih berharap. Karena dalam hatinya yang hancur, masih ada cinta yang belum selesai. Hujan turun pelan-pelan, membasahi jendela besar di ruang keluarga. Suaranya menenangkan, tapi hati Fitri sama sekali tidak tenang. Tangannya sibuk menyetrika baju-baju Dava yang baru selesai dicuci, namun pikirannya jauh. Matanya beberapa kali melirik layar ponsel yang tergeletak di meja, tapi tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Sudah 2 hari Farel tidak pulang. Fitri masih mencoba menahan amarah, mencoba menumbuhkan pengertian, tapi ada sesuatu yang menggerogoti dirinya perlahan. Ini bukan hanya soal pernikahan. Ini tentang harga diri. Sore itu, saat hujan mulai reda, Fitri duduk di ruang tamu sambil menatap foto keluarga di dinding. Foto mereka bertiga, Fitri, Farel, dan Dava, tersenyum bahagia saat liburan ke Bali 2 tahun lalu. Waktu itu, Fitri percaya bahwa hidupnya sempurna. Tapi semua berubah terlalu cepat. Seperti badai yang datang tanpa aba-aba. Dava pulang sekolah dengan wajah ceria. Fitri langsung berdiri, menyambutnya dengan pelukan hangat. "Ibu, aku dapat bintang emas di gambaranku," teriak Dava sambil menunjukkan kertas gambar. Fitri tertawa kecil. "Wah, anak ibu memang hebat. Gambar apa ini?" "Gambar keluarga. Ada aku, ibu, dan ayah." Dava mengernyit sedikit. "Tapi ayah aku gambar pakai pensil abu-abu aja." Fitri terdiam sesaat. "Kenapa ayah digambar pakai abu-abu, sayang?" "Soalnya ayah kayak, gak ada di rumah terus. Jadi kayak bayangan. Temenku bilang kalau gambar orang yang jarang ada, warnanya jangan terang." Fitri tersenyum hambar. Ia mengelus kepala anaknya lembut. "Kamu pintar sekali, nak." Setelah Dava mandi dan makan malam, Fitri menyelimutinya dan membacakan cerita pengantar tidur. Tapi malam itu, Fitri tidak langsung turun dari kamar. Ia duduk di pinggir tempat tidur sambil memandangi wajah anaknya yang tenang dalam tidur. Dava tidak tahu apa-apa. Tapi anak sekecil itu bisa merasakan kehampaan. Ia bisa merasakan bahwa rumah ini sudah tidak hangat seperti dulu. Dan Fitri merasa gagal. Ia merasa telah membiarkan luka itu mengalir pelan-pelan ke hati anaknya. Sekitar pukul 10 malam, suara pintu depan terdengar terbuka. Fitri turun dari kamar dengan langkah cepat. Farel masuk dengan wajah letih, jaketnya basah, rambutnya acak-acakan. Tapi bukan itu yang membuat Fitri tercekat. Wewangian khas wanita tercium kuat dari jaket yang dikenakan Farel. "Kamu dari mana?" tanya Fitri, mencoba tenang. "Kerjaan. Ada klien dari luar kota," jawab Farel sambil meletakkan tas di sofa. Fitri berdiri diam di depannya. "Aku tahu kamu bohong." Farel menatapnya dengan sorot tajam. "Mulai lagi, Fitri. Aku tahu kamu nginap di apartemen itu lagi. Kamu pikir aku gak tahu? Aku cuma diam, Far, karena aku masih mau rumah tangga ini selamat." Farel duduk, menanggalkan sepatunya tanpa memandang istrinya. "Lalu kenapa kamu bahas sekarang? Mau perang?" Fitri menahan napas. Ia berjalan pelan mendekat. "Aku cuma minta jujur. Siapa dia? Sejak kapan? Dan apa kamu masih mau selamatkan rumah tangga ini?" Farel memijat pelipisnya. "Fitri, aku capek. Bukan karena kerja, tapi karena perempuan itu." Farel mendongak, matanya merah. "Dia gak seperti kamu." Fitri mengerutkan alis. "Apa maksudmu?" "Dia gak sok kuat. Dia lembut, manja. Dia butuh aku. Sementara kamu terlalu sibuk dengan kerjaanmu, bisnismu. Kamu gak pernah butuh aku." Fitri terkekeh pelan, getir.
Kamu yang dulu bilang aku hebat karena mandiri. Kamu yang mendorong aku bangun bisnis. Dan sekarang kamu salahkan aku karena aku berhasil. Farel berdiri. Aku bukan menyalahkan. Aku cuma bilang, aku butuh sesuatu yang lain. Fitri menatap suaminya, matanya dingin. Kamu mau poligami? Farel tak langsung menjawab. Tapi diamnya sudah lebih dari cukup. Fitri menahan napas. Tangannya mengepal. Aku bukan perempuan yang akan mau dipoligami hanya karena kamu bosan. Aku istrimu, bukan bayangan di belakang wanita barumu. Farel menatap Fitri dengan ekspresi campur aduk. Aku gak minta izin. Aku cuma ngasih tahu. Fitri menahan air mata yang hampir tumpah. Kamu tahu ini salah. Kamu tahu aku gak akan terima. Tapi kamu tetap jalan terus. Karena kamu terlalu idealis, Fit. Kamu terlalu yakin semua bisa kamu kendalikan. Kalau aku kendalikan semuanya, rumah ini gak akan bertahan sampai sekarang. Farel menghela napas panjang. Besok aku mau ngomong sama keluarga. Aku akan nikah secara sah. Aku gak butuh kamu setuju. Fitri mundur satu langkah. Jantungnya berdetak kencang. Jadi ini keputusan kamu. Farel mengangguk. Fitri berdiri kaku di tempatnya. Napasnya berat. Lalu ia berbalik tanpa kata. Naik ke kamar dan mengunci diri. Di balik pintu, ia jatuh terduduk. Air matanya tumpah. Bukan karena kalah. Tapi karena kecewa. Karena luka yang sudah terlalu dalam. Esoknya, Fitri bangkit lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk Dava, membungkus bekalnya, dan berpura-pura tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Di dalam pikirannya, Fitri mulai menyusun rencana. Ia tidak akan diam. Tidak lagi. Ia bukan perempuan lemah yang akan membiarkan rumahnya dihancurkan tanpa perlawanan. Siang itu, ia memanggil 2 staf kepercayaannya ke kantor. Ia mulai membuat perubahan dalam struktur perusahaan. Ia mulai menarik seluruh kekuasaan Farel dalam bisnisnya. Tanpa teriakan. Tanpa publikasi. Hanya lembaran-lembaran legal yang diam-diam menyusun ulang kuasa. Beberapa hari berikutnya, Farel tidak lagi menyentuh laporan. Semua aksesnya dibatasi. Semua keputusan keuangan kini langsung ditandatangani Fitri. Namun, Farel tidak peduli. Ia sibuk dengan wanita itu. Dengan mimpinya membangun kerajaan baru. Fitri menatap itu semua dengan diam. Tapi dadanya dipenuhi bara. Saat akhir pekan tiba, Fitri mengantar Dava ke taman bermain. Ia duduk di bangku panjang sambil memperhatikan anaknya tertawa lepas. Beberapa ibu-ibu menyapanya, memuji seberapa cantik dan sukses dirinya. Fitri hanya mengangguk. Tak ada yang tahu bahwa hatinya remuk. Bahwa ia sedang bersiap menghadapi pertarungan terbesar dalam hidupnya. Ketika malam tiba dan Dava tertidur, Fitri mengambil laptop dan menulis surat. Surat untuk dirinya sendiri. Kepada aku yang pernah mencintai Farel tanpa syarat. Jangan menangis lagi. Air matamu terlalu mahal untuk pria yang menjadikanmu cadangan. Bangkitlah. Karena hidupmu lebih berharga daripada status istri dari pria yang tak menghormatimu. Kau bukan rumah bagi seseorang yang tak tahu pulang. Tulislah akhir yang kau mau. Dan jika luka masih tersisa, biarkan luka itu jadi pelajaran untuk anakmu. Fitri. Surat itu disimpan di dalam laci. Bukan untuk dibaca siapa-siapa. Tapi sebagai janji. Bahwa ia tak akan diam lagi. 3 hari terakhir, Fitri memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena sedang menyusun kekuatan. Ia tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Mengurus bisnis, menjemput Dava dari sekolah, menyiapkan makan malam. Tapi ada kekakuan di antara dirinya dan Farel. Tidak ada percakapan, hanya keheningan panjang yang menggantung di langit-langit rumah. Farel, di sisi lain, mulai terang-terangan pulang larut malam. Bahkan ada satu malam ia tidak pulang sama sekali. Fitri tidak lagi bertanya, tidak lagi mengecek ponsel, tidak lagi berharap. Dalam diamnya, ia sudah tahu, hatinya sedang dipersiapkan untuk luka yang lebih besar. Pagi itu, Farel duduk di ruang makan sambil membuka laptop. Fitri yang sedang menyiapkan sarapan Dava melirik sekilas. Pria itu tampak sibuk membuka data, membalas email dengan ekspresi serius. Tapi Fitri tahu, bukan itu yang membuat napasnya tercekat.
Di sisi layar laptop Farel, ada satu jendela kecil obrolan dengan nama wanita lain, dengan foto profil seorang perempuan berambut panjang dan mengenakan dress hitam. Fitri mendekat tanpa suara. Saat Farel berdiri mengambil minum, ia sempat membaca sepintas isi obrolan. Sayang, aku mimpi kamu semalam. Cepat selesai urusanmu, kita mau ke Bali minggu depan kan? Fitri tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar itu sebentar, lalu kembali ke dapur. Matanya panas, tapi ia tidak menangis. Ia terlalu letih untuk menangis. Saat Farel kembali ke meja makan, Fitri menyodorkan piring nasi dan telur dadar. Dava masih tidur? Tanya Farel tanpa menatapnya. Iya. Tadi malam dia rewel. Mimpi buruk, jawab Fitri datar. Farel mengangguk pelan. Aku mau ngomong nanti malam. Fitri tidak langsung menjawab. Ia menaruh sendok di atas meja dan duduk perlahan di kursi seberang. Kita ngomong sekarang aja. Farel menghela napas, menutup laptopnya, lalu menatap Fitri dengan wajah tanpa ragu. Aku sudah serius sama Dilla. Fitri mengangguk pelan. Aku tahu. Aku mau nikah sama dia, secara resmi. Minggu depan, keluarga dia mau datang ke sini. Fitri mendongak. Matanya menusuk. Ke rumah ini? Ya, untuk perkenalan. Tapi kamu gak harus ikut campur. Aku sudah siapkan apartemen buat mereka nginap. Fitri tersenyum kecil. Kamu pikir ini rumah siapa? Farel diam. Wajahnya menegang. Rumah ini milik pribadi aku, Far. Atas nama aku. Sama seperti mobil yang kamu pakai. Sama seperti semua fasilitas yang kamu nikmati selama ini, kata Fitri perlahan, nadanya tetap tenang, tapi tajam. Farel menahan diri. Aku cuma minta kamu jangan bikin ribut. Aku mau nikah baik-baik. Dan kamu pikir aku akan tinggal diam? Fitri menatap suaminya dengan luka yang mengeras jadi keberanian. Kamu menyakitiku dengan mengkhianatiku. Dan sekarang kamu mau menyeret perempuan itu masuk ke hidup kita? Farel menggeram pelan. Aku gak mau ribut di depan Dava. Kalau kamu mau pisah, pisah aja. Gak usah drama. Fitri berdiri perlahan. Ia mendekat ke arah suaminya, menatapnya lekat-lekat. Kamu gak akan bisa nikah dengan siapapun sebelum aku yang melepasmu. Dan aku belum selesai. Farel tertawa sinis. Jadi ini soal harga diri. Fitri mengangguk. Lebih dari itu. Ini soal martabat aku sebagai perempuan. Farel berjalan pergi meninggalkan ruang makan, membawa tasnya dan keluar rumah. Pintu tertutup keras di belakangnya. Fitri berdiri sendiri di ruang itu, lalu perlahan mengambil nafas dalam-dalam. Tangannya mengepal. Siang harinya, ia pergi ke kantor notaris bersama pengacara pribadinya. Ia membawa dokumen-dokumen perusahaan, bukti pembelian rumah, bukti aset yang seluruhnya atas nama dirinya. Ia mulai memisahkan semua hak administratif atas perusahaan dan pribadi, menutup akses keuangan yang sebelumnya diberikan ke Farel. Semua dilakukan dalam diam, legal, sah, dan berdasar. Sore harinya, Fitri menjemput Dava dan membawa anaknya ke toko mainan. Dava tampak sangat senang, memilih boneka dinosaurus dan mobil-mobilan baru. Fitri tersenyum. Wajah anak itu adalah satu-satunya kekuatan yang tersisa. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, anak itu tidak boleh tahu betapa retaknya rumah mereka. Di rumah, malam itu, Farel kembali dengan wajah marah. Apa maksudmu blokir semua akses bank aku? Hardiknya. Fitri sedang membaca buku cerita untuk Dava di ruang tamu. Ia menutup buku dengan tenang, lalu menyuruh Dava masuk ke kamar. Karena kamu bukan karyawan aktif lagi di perusahaan aku. Kamu sudah tidak bertanggung jawab selama berbulan-bulan. Kamu juga tidak datang rapat, tidak menandatangani laporan, bahkan tidak menyentuh email kantor. Aku suami kamu, Fit. Dan aku istri kamu. Tapi kamu memilih wanita lain, Far. Jadi mulai hari ini, semua fasilitas dariku aku tarik. Farel mendekat dengan wajah merah. Kamu pikir kamu siapa? Fitri berdiri, menatapnya tajam. Aku ibu dari anak kamu, dan perempuan yang kamu siram dengan kepercayaan, tapi kamu balas dengan pengkhianatan. Farel terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak mampu menjawab.
Fitri melangkah pelan ke kamar, lalu mengunci pintu dari dalam. Malam itu, ia tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karena ia tahu, ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Keesokan paginya, Farel tidak berada di rumah. Mobilnya juga tidak ada. Fitri hanya mengangkat bahu dan fokus mempersiapkan ulang tahun Dava. Acara akan digelar di rumah, dengan dekorasi penuh warna, tenda besar, badut, dan kue ulang tahun bertingkat. Ia ingin hari itu menjadi kenangan manis bagi Dava. Meskipun di balik senyuman yang disiapkannya, luka di dalam masih menganga. Beberapa stafnya mulai berdatangan membawa perlengkapan dekorasi. Fitri ikut turun tangan, memastikan semuanya berjalan sempurna. Ia memesan makanan dari catering terbaik, menyewa fotografer profesional, dan menyusun kursi untuk para tamu. Di tengah kesibukan, ia menerima pesan dari Farel. Aku tetap akan datang. Jangan ganggu acaranya. Aku cuma mau lihat Dava. Fitri tidak membalas. Menjelang sore, tamu mulai berdatangan. Anak-anak kecil berlarian di halaman, musik anak-anak diputar dari speaker, dan balon warna-warni memenuhi udara. Fitri mengenakan gaun simpel warna biru muda dan kerudung putih. Wajahnya tampak bahagia, meski hatinya waspada. Tepat pukul 5 sore, Farel datang. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam, tampak rapi. Di belakangnya, seorang perempuan muda mengenakan dress merah mengikuti dari jauh. Fitri tidak mengenalnya, tapi hatinya langsung tahu, itu Dilla. Farel mendekat dan pura-pura tersenyum. Hai, Fit. Fitri mengangguk. Selamat datang. Jangan rusak suasana. Farel menatap sekeliling. Acara yang bagus. Fitri tidak menjawab. Dava berlari memeluk ayahnya. Farel mengangkatnya dan tertawa, tapi senyum itu cepat memudar saat Dava bertanya, "Ayah, siapa tante itu?" Farel terdiam. Fitri datang dan membawa Dava pergi. Sudah malam, Nak. Ayo potong kue dulu. Acara berlangsung meriah. Anak-anak tertawa, tamu menikmati hidangan. Tapi di balik semua itu, suasana tegang terasa di antara Fitri dan Farel. Beberapa tamu memperhatikan dengan bingung, namun Fitri tetap tersenyum dan menyapa semua orang dengan ramah. Setelah acara selesai, saat tamu mulai pulang, dan Dava dibawa tidur oleh pengasuh, Fitri duduk di meja makan sambil minum teh. Farel mendekat dan duduk di hadapannya. Fit, kamu tega banget. Bikin aku malu kayak gini. Fitri menatapnya. Kamu yang bikin dirimu malu. Dilla nunggu di mobil. Fitri tertawa pelan. Bawa dia pergi. Rumah ini bukan tempatnya. Farel menggertakkan gigi. Kamu pikir kamu bisa buang aku begitu aja? Fitri berdiri. Mulai malam ini, kamu bukan siapa-siapa di rumah ini. Aku sudah siapkan surat pemecatan, surat kuasa pengalihan harta, dan pengacara sedang memproses gugatan. Aku beri waktu 3 hari untuk angkat kaki. Farel memukul meja. Kamu gila. Fitri mendekat, dan dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, aku hanya mengambil kembali hakku. Dan kamu akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. 1 hari setelah pesta ulang tahun Dava, suasana rumah mulai kembali tenang. Balon-balon masih tersisa di pojok ruang tamu, beberapa dekorasi belum dilepas, dan aroma kue ulang tahun masih tertinggal di udara. Namun, bagi Fitri, rumah itu sudah tidak sama lagi. Ia berdiri di depan jendela kamar, menatap halaman belakang tempat Dava tertawa riang bersama teman-temannya kemarin. Hari itu begitu penuh warna. Namun luka yang disembunyikan di balik senyuman, tak sempat terobati. Fitri melipat kedua tangannya di dada. Hari ini adalah batas waktu yang ia berikan kepada Farel. Ia sudah menyiapkan koper Farel sejak pagi, menatanya di ruang tamu bersama setumpuk dokumen yang akan menegaskan bahwa semuanya sudah selesai. Surat pemutusan kerja dari perusahaan, penghapusan hak akses atas rekening dan aset, serta salinan akta rumah yang jelas tertulis atas nama dirinya. Pukul 10 pagi, Farel datang. Pintu rumah dibuka dengan kasar, dan suara langkah sepatu pria itu menghentak lantai seperti amarah yang siap meledak. Fitri tidak bergeming. Ia sudah menunggu di sofa. Apa ini? Farel menunjuk koper dan tumpukan berkas di meja. Sesuai kesepakatan. 3 hari. Dan hari ini,
Kamu harus pergi, jawab Fitri tanpa ekspresi. Fitri, kamu pikir kamu siapa? Aku suami kamu. Dan kamu sudah memilih wanita lain. Aku tidak butuh suami yang menyakiti, menghina, dan mengkhianati, jawabnya tegas. Farel menendang koper hingga jatuh. Aku sudah muak dengan cara kamu memimpin. Kamu pikir kamu bisa kendalikan semuanya? Aku tidak kendalikan apapun, Far. Kamu yang melepaskan kendali ketika memilih perempuan lain. Fitri berdiri, suaranya tetap tenang. Dia perempuan yang bisa aku atur. Bukan seperti kamu yang selalu sok kuat. Dan itu alasanmu mengorbankan keluarga ini? Tanya Fitri. Karena aku tidak bisa kamu kuasai. Farel melotot. Kamu? Kamu hanya perempuan yang kebanyakan bicara. Fitri mengangguk. Dan kamu hanya pria pengecut yang kabur dari tanggung jawab. Suasana memanas. Farel mendekat, menatap Fitri dari jarak dekat, napasnya berat. Aku gak akan keluar dari rumah ini. Gak sebelum kamu minta maaf dan izinkan aku nikah sama Dilla. Fitri tersenyum kecut. Ia berjalan pelan ke meja, menuang secangkir kopi yang sudah disiapkannya. Ia bawa cangkir itu ke arah Farel. Kopi untuk perpisahan, ucapnya, menyerahkan cangkir itu. Farel mengambilnya, menatap Fitri. Kamu pikir aku butuh basa-basi kayak gini? Kamu mungkin gak butuh, tapi aku ingin beri kenangan terakhir sebelum kamu pergi. Farel mendengus, lalu meminum satu teguk. Fitri berjalan kembali ke sofa, duduk dengan punggung tegak. Setelah ini, kamu tidak lagi punya hubungan dengan aku. Semua sudah diatur. Surat gugatan juga sudah disiapkan. Farel membanting cangkir ke lantai. Aku gak akan diam. Aku akan tuntut kamu. Aku akan bawa nama baik kamu jatuh. Silakan, ucap Fitri, tak terguncang. Kita lihat siapa yang masih punya nama baik di mata masyarakat. Pintu kamar terbuka. Dava berdiri di sana, memeluk boneka beruangnya. Wajahnya bingung, mata kecilnya mengamati kedua orang tuanya bergantian. Bu, ayah kenapa marah? Tanyanya dengan polos. Fitri langsung menghampiri anaknya, berlutut, dan memeluknya. Ayah dan ibu sedang bicara dewasa. Sayang. Dava gak usah khawatir, ya? Dava mengangguk pelan, lalu masuk kembali ke kamar. Saat Fitri berbalik, Farel masih berdiri di tempat yang sama, tapi kini wajahnya mengeras. Matanya memerah, tangannya gemetar. Kamu tega, katanya pelan, lalu tiba-tiba melangkah cepat, meraih sisa kopi dari teko dan splash. Dalam 1 detik, cairan panas itu meluncur ke arah dada dan leher Fitri. Wanita itu menjerit keras. Tubuhnya terdorong ke belakang, tangan mencengkeram dada, kulitnya melepuh seketika. Rasa panasnya membakar lebih dari sekadar kulit. Ia membakar hati, harga diri, dan semua kenangan yang pernah ia simpan. Dava keluar dari kamar, menatap ibunya yang tersungkur dengan mata ketakutan. Ibu! Tangisan anak itu bergema di dalam rumah. Asisten rumah tangga berlari dari dapur, menjerit saat melihat Fitri terkapar di lantai. Farel berdiri membeku, seolah baru sadar apa yang ia lakukan. Apa yang kamu lakukan? Jerit pembantu itu sambil menelepon ambulans. Fitri masih sadar, meski tubuhnya gemetar. Ia menatap Farel dari lantai, dengan sorot mata yang tak lagi menangis. Tidak ada air mata. Tidak ada tangis. Hanya tatapan seorang wanita yang baru saja kehilangan sisa rasa percaya. Beberapa menit kemudian, suara sirine ambulans terdengar. Fitri dibawa ke rumah sakit dengan luka bakar di dada dan tangan kirinya. Farel ditahan polisi di tempat kejadian karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Tetangga berdatangan, heboh dengan keributan yang tak pernah mereka sangka terjadi di rumah semewah itu. Media mulai mencium kabar. Seorang pengusaha wanita korban KDRT oleh suaminya sendiri, disiram kopi panas di depan anaknya. Berita itu viral. Nama Fitri menjadi pembicaraan di berbagai forum, dan wanita itu, yang masih dirawat dengan perban di seluruh dada, hanya bisa tersenyum getir membaca semua berita. Ia tidak butuh simpati. Ia hanya ingin hidup damai bersama anaknya. Beberapa hari setelah kejadian, Fitri diperbolehkan pulang. Ia kembali ke rumah dengan luka yang masih basah, namun matanya sudah tak lagi rapuh. Ia kini wanita yang telah melewati batas sakit paling dalam.
Ia tidak lagi sekadar bertahan. Kini ia menyerang balik. Farel di penjara. Semua fasilitasnya dicabut. Dila, perempuan muda itu, menghilang entah kemana. Rumah kontrakan yang pernah dijanjikan tak jadi ia dapatkan. Ia terlilit utang karena semua akses finansialnya sudah diblokir. Dan kini, pria yang dulu berdiri dengan dada tegap di samping wanita kuat seperti Fitri, harus menghadapi hidup di balik jeruji. Dan Fitri, meski tubuhnya masih sakit, kembali ke kantornya seminggu kemudian. Ia berdiri di hadapan para staf dengan perban masih melilit, namun suaranya tegas. Aku tidak akan hancur hanya karena satu pengkhianatan. Justru ini awal aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Ruangan itu hening, lalu meledak oleh tepuk tangan. Para staf berdiri dan menghampiri Fitri. Beberapa menangis. Beberapa hanya menunduk, tak sanggup berkata-kata. Hari itu, Fitri membuka lembaran baru. Bukan lagi sebagai istri dari seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri. Seutuhnya. Langkah kaki Fitri menggema di lorong kantor perusahaannya. Suara hak sepatu yang dulu biasa terdengar sebagai simbol keanggunan kini terdengar seperti hentakan ketegasan. Wajahnya masih menampakkan bekas luka bakar di sisi kiri leher, meski sudah mulai mengering dan menghitam. Perban telah dilepas, tapi bekasnya masih begitu jelas, seperti pengingat abadi dari sebuah pengkhianatan. Para staf berdiri menyambutnya ketika ia masuk ke ruang meeting. Tidak satu pun berani memulai pembicaraan. Mereka hanya menunduk dengan hormat dan rasa iba. Tapi Fitri tidak datang untuk dikasihani. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang menyebut nama Farel lagi dalam urusan kantor, katanya lantang. Ia menatap satu persatu mata di hadapannya. Jika kalian masih menganggap dia bagian dari perusahaan ini, kalian boleh ikut pergi dengannya. Aku tidak butuh orang yang tidak tahu arti loyalitas. Tak seorang pun bersuara. Hanya anggukan kecil dan desahan pelan yang terdengar. Fitri menarik napas. Ia duduk di kursi kepalanya, lalu membuka berkas laporan keuangan. Setiap gerakannya begitu tenang. Namun aura di sekitarnya terasa berbeda. Bukan lagi Fitri yang dulu lembut dan mudah mengalah. Kini ia berdiri sebagai seorang pemimpin yang pernah disiram oleh orang yang paling ia percaya, namun memilih tidak runtuh. Setelah rapat selesai, Fitri masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu dulu sering digunakan Farel untuk duduk bersamanya merancang strategi bisnis. Tapi kini, meja tambahan tempat Farel biasa bekerja sudah dipindahkan. Foto pernikahan mereka yang dulu terpajang manis di sudut lemari juga telah dilepas. Yang tersisa hanya potret dirinya bersama Dava, anak yang menjadi sumber semangat dan nyawanya. Ia membuka email, membalas puluhan pesan dari klien luar negeri, lalu mengatur jadwal produksi busana muslim untuk koleksi musim depan. Tidak sedikit pun ia menyinggung kejadian kemarin. Ia bekerja seperti biasa, seolah tak pernah disakiti. Tapi luka di tubuhnya terus berdenyut setiap malam, mengingatkannya bahwa ia pernah disiram dengan segelas kopi panas oleh pria yang dulu mencium keningnya dengan penuh cinta. Di rumah, Dava mulai terbiasa hanya hidup berdua dengan ibunya. Anak itu tidak lagi bertanya soal Farel. Mungkin karena sudah terlalu sering mendapati kekecewaan, atau mungkin karena sudah tahu bahwa ibunya menyimpan luka yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. "Ibu, sekarang kita berdua aja ya?" tanya Dava suatu malam saat mereka makan malam bersama. Fitri mengangguk pelan. "Kita berdua aja. Tapi ibu janji, ibu akan selalu jagain kamu. Selamanya." Dava tersenyum dan menggenggam tangan ibunya. "Dava juga jagain ibu. Nanti kalau Dava besar, Dava beliin rumah yang lebih besar lagi dari ini." Fitri mengusap rambut anak itu, matanya berkaca. "Rumah kita sudah cukup, Nak. Yang penting ada kamu di dalamnya." Hari demi hari berlalu. Nama Fitri semakin harum di dunia bisnis fashion muslim. Beberapa media besar meliput kisahnya sebagai wanita tangguh yang bangkit dari luka KDRT dan tetap mempertahankan martabat tanpa menjatuhkan diri. Ia diundang ke beberapa acara talk show, menjadi pembicara dalam forum-forum perempuan, dan dijadikan inspirasi oleh banyak kalangan. Namun di sisi lain, kehidupan Farel berubah menjadi bayangan yang terabaikan. Setelah bebas dengan penangguhan hukum karena tekanan dari keluarganya yang menghalalkan segalanya demi menjaga nama baik, Farel hidup terkatung-katung. Dila, wanita muda yang dulu menjadi pelampiasannya, pergi tanpa pamit setelah tahu bahwa Farel tak lagi punya pekerjaan, rumah,
atau nama. Ia membawa serta tabungan pribadi yang tersisa, meninggalkan Farel dengan utang dan sisa ego. Farel kini tinggal di kamar kecil rumah kontrakan tua milik salah satu temannya. Tidak ada kendaraan, tidak ada klien, tidak ada fasilitas. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun keluarga yang benar-benar membelanya. Ia sering duduk di pinggir jalan, melihat dari kejauhan baliho besar butik Fitri yang terpajang di jalan utama. Wajah Fitri tersenyum anggun di spanduk itu, mengenakan koleksi terbarunya. Farel hanya bisa tertunduk, membenci dirinya sendiri. Di sebuah siang yang terik, ia nekat datang ke butik Fitri, mencoba masuk dan bicara. Satpam langsung menghalanginya. "Mau ketemu Bu Fitri?" tanya satpam itu dengan nada ragu. "Ya," bilang, "ini penting." "Aku suaminya," jawab Farel. Satpam itu menatapnya dari atas ke bawah. Celana jeans lusuh, kaos pudar, dan wajah yang tampak tak terurus. "Sebaiknya Pak pulang aja. Bu Fitri udah bilang, siapapun yang pernah menyakitinya, gak akan diterima lagi di sini." Farel mendorong pintu, tapi dua orang keamanan langsung menahannya. "Aku cuma mau bicara. 5 menit aja." Pintu kaca itu tetap tertutup. Di dalamnya, Fitri berdiri di tangga lantai 2, melihat semua kejadian itu dengan tenang. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berbalik dan masuk ke ruang kerjanya, tanpa menoleh sedikit pun. Hari itu, Farel benar-benar sadar bahwa ia telah kehilangan semuanya. Beberapa minggu kemudian, Fitri menerima undangan sebagai pembicara di seminar nasional tentang perempuan dan ketahanan mental dalam rumah tangga. Ia berdiri di atas panggung megah, mengenakan busana muslimah pastel yang sederhana namun elegan. Bekas luka di lehernya masih terlihat, dan ia tidak menutupinya. Justru ia biarkan semua orang melihat. "Luka ini bukan kelemahan," katanya di atas panggung. "Ini adalah bukti bahwa aku pernah dihancurkan oleh orang yang kucintai. Tapi juga bukti bahwa aku tidak mati karena itu." Para hadirin terpaku. Beberapa meneteskan air mata. Di antara mereka, ada perempuan-perempuan yang selama ini diam dalam penderitaan. Ada pula laki-laki yang mulai menyadari arti penghormatan. "Dulu aku percaya cinta bisa menyembuhkan segalanya. Tapi hari ini aku tahu, cinta juga bisa membunuh jika diberikan kepada orang yang salah. Maka, para perempuan, lindungi dirimu. Jangan tunggu sampai luka menjadi permanen." Tepuk tangan bergemuruh. Di luar gedung itu, di bawah terik matahari, Farel berdiri dalam diam. Ia tidak diundang. Ia hanya tahu jadwal Fitri dari media sosial. Ia ingin mendengar langsung. Dan saat melihat mantan istrinya berdiri begitu gagah di atas panggung, ia sadar ia telah kehilangan berlian karena sibuk bermain dengan batu. Fitri membuka tirai kamarnya perlahan. Sinar matahari pagi masuk menembus kaca jendela besar, menyapu lantai marmer putih dengan hangat yang menggoda. Udara masih segar, angin meniup pelan ke dalam ruangan. Hari itu tampak biasa saja. Tapi hati Fitri terasa lapang seperti baru saja membuka lembaran baru dari hidupnya yang penuh luka. Ia mengenakan pakaian olahraga, mengenakan sepatu jogging, dan turun ke halaman rumah sambil membawa sebotol air. Di halaman depan, Dava sudah berdiri menunggu dengan semangat. Bocah itu memakai sepatu kets kecilnya dan topi berwarna hijau. "Ibu, kita lari ke taman hari ini, ya?" Fitri tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Iya, tapi jangan terlalu kencang, nanti ibu ngos-ngosan." Dava tertawa kecil, lalu menggandeng tangan ibunya. Mereka mulai berjalan ke arah taman komplek yang hanya berjarak 3 blok dari rumah. Selama beberapa menit mereka jogging pelan, menikmati pagi, udara bersih, dan suasana hangat antara ibu dan anak yang tak tergantikan. Fitri merasa damai. Meski tubuhnya masih menyimpan luka bakar yang belum sepenuhnya pulih, dan meski dalam dirinya masih ada bekas-bekas trauma, pagi itu hatinya benar-benar tenang. Ia merasa seperti bangkit dari gelap yang panjang. Ia tidak lagi merasa sebagai korban. Ia adalah seorang ibu tunggal yang berhasil mempertahankan harga diri dan kehormatan di tengah badai. Sementara itu, di sisi lain kota, Farel masih terjebak dalam hidup yang semakin memudar. Ia tinggal di sebuah rumah petak sempit yang bahkan tidak memiliki ruang tamu. Tempat tidurnya hanya kasur tipis di lantai, dan setiap pagi ia bangun dengan rasa sakit di punggung. Rambutnya dibiarkan acak-acakan, wajahnya tak lagi terawat,
dan matanya sayu karena kurang tidur. Setiap hari, Farel mencoba mencari pekerjaan. Ia menyebarkan lamaran ke berbagai tempat, namun tidak ada yang mau menerimanya. Nama dan reputasinya rusak total sejak kejadian penyiraman kopi panas terhadap Fitri tersebar di media. Meski kasusnya ditangguhkan dengan alasan rekonsiliasi internal keluarga, catatan hitam itu tidak hilang dari ingatan masyarakat. Ia pernah menjadi pria yang dikdaya, suami dari pengusaha sukses, hidup bergelimang kenyamanan. Kini, ia duduk di pinggir jalan sambil menjual gorengan titipan di lapak kecil teman lamanya. Tak jarang, orang-orang yang lewat memandangnya dengan tatapan mengenal, lalu berbisik-bisik. Beberapa bahkan secara terang-terangan memotret dirinya, dan memposting ke media sosial dengan caption penuh cibiran. Dulu nyiram istri, sekarang nyiram minyak di lapak gorengan. Karma cepat datang, ya. Farel tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya diam, menunduk dalam aibnya sendiri. Sore itu, saat langit mulai mendung, Fitri sedang duduk di ruang tamu sambil memeriksa berkas bisnis. Dava berada di lantai 2, menggambar di kamarnya. Fitri menikmati waktu tenangnya dengan segelas teh dan musik klasik pelan yang mengalun dari speaker di sudut ruangan. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Fitri menoleh. Ia bangkit perlahan dan berjalan menuju pintu depan. Melalui kamera interkom, ia melihat sosok pria yang tidak asing. Lusuh, lelah, dan mata kosong. Fal. Fitri mematung sejenak. Tangannya gemetar kecil. Namun ia menarik napas panjang dan membuka pintu. Ada apa kamu kesini? Tanyanya dingin. Farel menunduk. Ia membawa kantong plastik berisi 2 bungkus gorengan yang tampak berminyak dan lemas. Aku cuma pengin kasih ini buat Dava. Dia suka tahu isi, kan? Fitri menatap kantong plastik itu tanpa minat. Kamu pikir dengan bawa tahu isi semua akan selesai? Aku gak berharap apa-apa, jawab Farel pelan. Aku tahu aku gak layak. Kamu benar. Kamu gak layak, jawab Fitri tegas. Farel masih berdiri di depan pintu. Tak berani menatap mata Fitri. Suara tangisan kecil terdengar dari ujung lorong, dan Dava muncul di tangga. Ayah? Fitri menoleh. Dava sudah berlari ke arah pintu, menatap Farel dengan bingung dan rindu yang disembunyikan. Dava? Farel membuka tangannya pelan. Namun Dava tidak memeluk ayahnya. Ia hanya berdiri di depan Fitri, lalu menggenggam tangan ibunya. Ibu, ayah kenapa kayak gitu? Fitri menunduk, mengelus kepala anaknya. Ayah sedang belajar dari kesalahannya. Nak. Farel menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Ia jatuh berlutut di depan Fitri dan anaknya. Aku minta maaf. Fit, aku minta maaf, aku bodoh. Aku hancurkan semuanya, aku hianati kamu, aku siram kamu, aku bahkan gak layak hidup. Fitri menatapnya dengan sorot mata yang tak lagi marah. Hanya ada ketegasan di sana. Ia berlutut juga, agar sejajar dengannya. Maaf sudah aku berikan. Tapi kamu tetap harus jalani hidupmu sendiri. Aku tidak bisa bawa kamu kembali, Far. Kamu yang memilih keluar dari rumah ini, dari hidup ini. Farel mengangguk lemah. Air matanya jatuh satu persatu ke ubin teras. Bolehkah aku lihat Dava sesekali? Fitri menoleh ke anaknya. Itu tergantung Dava. Aku gak akan paksa dia. Dava menatap ayahnya, lalu berkata pelan. Ayah jahat. Tapi kalau ayah gak siram ibu lagi, Dava mau kasih tahu isi ke ayah. Farel tertawa getir, menangis dalam senyum sedih. Terima kasih, nak. Fitri mengangguk. Sekarang pergilah. Jangan datang kalau kamu belum siap jadi manusia baru. Farel berdiri perlahan. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berjalan menjauh sambil membawa kantong gorengannya yang tinggal separuh. Fitri memeluk Dava erat, menutup pintu, lalu kembali ke ruang tamu. Hari itu, ia benar-benar merasa menang. Bukan karena telah membuat Farel menderita, tapi karena ia bisa berdiri tegak dan tetap waras setelah dihancurkan berkali-kali. Langit sore di kota itu menggantung sendu, seakan menyimpan cerita pilu yang enggan reda. Jalan-jalan tampak basah karena gerimis yang turun sejak siang. Di balik jendela kaca lantai 2 rumahnya, Fitri duduk diam menatap jalanan. Matanya kosong, tapi pikirannya berputar. Sudah 2 minggu sejak Farel datang dengan tahu isi di tangannya, dan sejak itu,
ia tak muncul lagi. Fitri merasa campur aduk. Ia sudah melepaskan, itu pasti. Tapi ada bagian kecil dari dirinya yang masih menyisakan luka yang belum sembuh. Setiap malam, ia masih harus mengoleskan salep ke kulitnya yang menghitam karena siraman kopi panas. Setiap melihat bekas luka itu, ia diingatkan bukan hanya pada rasa sakit fisik, tetapi juga pada penghinaan yang begitu dalam. Dava masuk ke kamar dengan membawa buku gambar dan crayon. "Ibu, aku bikin gambar baru. Lihat, deh." Fitri berbalik, tersenyum, lalu memandangi gambar buatan anaknya. Kali ini Dava menggambar rumah besar berwarna kuning, dengan 2 orang di depannya. Seorang ibu memakai kerudung dan seorang anak laki-laki. Di langit, ada matahari tersenyum dan burung-burung terbang. "Ini ibu dan Dava ya?" tanya Fitri. Dava mengangguk. "Iya. Tapi ayah gak aku gambar. Soalnya ayah belum baik." Fitri mengusap kepala anaknya pelan. "Itu pilihan Dava?" "Iya," jawab Dava polos. "Dava belum mau ayah masuk gambar. Tapi kalau ayah udah baik, aku tambahin nanti." Fitri mencium dahi anaknya. "Ibu bangga banget sama kamu." Hari itu Fitri menyiapkan makan malam spesial. Sup ayam dan nasi hangat dengan telur dadar. Menu sederhana yang disukai Dava. Sambil memasak, Fitri mendengarkan lagu-lagu lawas dari speaker dapur. Lagu-lagu itu dulu sering ia dengarkan bersama Farel, tapi kini, lagu yang sama terdengar seperti milik dirinya sendiri. Setelah makan malam, Dava tidur lebih awal karena kelelahan dari sekolah. Fitri kembali duduk di ruang tamu, membuka laptopnya, dan mengecek email dari beberapa investor asing. Perusahaannya berkembang pesat setelah insiden kekerasan rumah tangganya viral dan banyak publik menaruh simpati. Tapi ia tidak pernah mengais simpati itu untuk mencari untung. Justru ia merasa lelah setiap kali harus menjelaskan lagi dan lagi tentang masa lalu yang sudah ingin ia tutup. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Fitri ragu-ragu, namun akhirnya menjawab. "Halo." Suara di seberang terdengar lirih. Suara perempuan. "Selamat malam, Bu Fitri." "Ya, ini saya." "Saya, Dilla." Fitri mematung. Suara itu langsung ia kenali meski hanya pernah mendengarnya 1 kali dari jauh. Suara perempuan muda yang dulu menghancurkan rumah tangganya. "Kenapa kamu telepon saya?" Suara Fitri rendah dan tajam. Saya gak mau ganggu. Saya cuma mau minta maaf. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya hancurkan hidup ibu. Tapi saya juga hancur sekarang." Fitri tidak menjawab. Dilla melanjutkan dengan suara bergetar. "Saya pikir saya bakal bahagia sama Farel. Tapi sejak dia jatuh miskin, dia berubah. Dia jadi kasar. Bahkan sempat mukul saya karena saya minta uang buat bayar kontrakan." Fitri menutup matanya. Ada ironi yang menyakitkan sekaligus memuaskan. Tapi ia tidak ingin mendengar keluhan dari wanita yang dulu membuatnya hampir kehilangan segalanya. "Kenapa kamu cerita ini ke saya?" "Saya cuma mau minta maaf. Dan mau bilang bahwa Farel sekarang tinggal di pos ronda dekat pasar lama. Dia gak punya apa-apa. Dia tidur di lantai semen, kadang cuma makan dari pemberian orang." Fitri menarik napas pelan. "Saya gak tahu harus kemana lagi. Saya juga udah pergi dari dia. Tapi setiap malam saya masih kebayang gimana ibu bisa kuat berdiri lagi. Saya gak bisa. Saya malah makin jatuh." Fitri tidak ingin memberi pelukan atau nasihat. Ia hanya menjawab, "Sekarang kamu tahu rasa hancur itu seperti apa." Dilla diam. "Jaga dirimu." "Itu saja," ucap Fitri, lalu memutuskan panggilan. Malam itu, Fitri duduk lama di balkon rumahnya. Di tangannya ada secangkir teh hangat. Di dadanya ada gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tak tahu apakah ia harus merasa puas, iba, atau hanya dia menerima semua ini sebagai takdir yang sudah tertulis. Keesokan harinya, saat Dava pergi ke sekolah, Fitri diam-diam pergi ke pasar lama. Ia mengenakan masker dan topi lebar, menyamarkan dirinya agar tidak dikenali. Ia berjalan pelan ke arah pos ronda yang disebut Dilla. Di sana, ia melihat seorang pria terbungkuk, memakai jaket kumal dan topi lusuh, sedang duduk dengan selembar koran sebagai alas. Di depannya ada 1 kantong plastik berisi sisa nasi bungkus.
Pria itu tampak kurus, matanya sayu, pipinya cekung. Tak ada sedikit pun sisa arogansi dalam sorot matanya. Ia tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Fitri berdiri dari jauh, mengamati. Tak ada niat untuk mendekat, tak ada niat untuk menyapa. Ia hanya ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa hidup benar-benar memberi pelajaran, kadang dengan cara yang paling keras. Farel tampak seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kadang ia tersenyum, lalu menangis. Mungkin pikirannya sudah mulai goyah. Fitri tidak tahu. Tapi ia merasa, laki-laki itu sudah sampai di titik paling rendah. Sore harinya, Fitri kembali ke rumah. Ia tidak bercerita pada siapa-siapa tentang kunjungan itu. Bahkan pada dirinya sendiri, ia tidak tahu kenapa ia melakukannya. Mungkin hanya ingin memastikan bahwa keputusannya dulu untuk mengusir Farel bukanlah kejam, tapi mutlak. Malam harinya, Fitri duduk bersama Dava di ruang keluarga. Mereka menonton film animasi dan tertawa bersama. Tiba-tiba Dava berkata, "Bu, kalau ayah datang lagi, boleh gak dia main bentar sama aku?" Fitri menoleh. "Kenapa kamu tanya begitu, sayang?" "Soalnya, aku mimpi ayah duduk sendiri di taman. Gak ada yang nemenin." Terus dia nangis. Fitri menahan napas. Kalau ayah datang dengan niat baik, ibu gak akan larang. Tapi ayah harus belajar jadi orang yang benar dulu, ya? Dava mengangguk. Dava sayang sama ibu. Tapi Dava juga kadang kangen ayah. Fitri memeluk anak itu dengan mata yang sembab. "Ibu ngerti, sayang. Dan ibu gak akan pernah larang kamu sayang ayahmu." Di pelukannya, Dava tertidur. Dan malam itu, Fitri menulis lagi dalam buku hariannya. "Jika suatu saat aku memaafkan sepenuhnya, itu bukan karena dia layak, tapi karena aku berhak untuk bahagia tanpa dendam." Suara pintu ruang tamu dibanting keras membuat seluruh rumah bergetar. Fitri yang baru saja selesai menyuapi Arjuna, putra semata wayangnya, menoleh dengan alis berkerut. Napasnya tercekat ketika melihat Irwan masuk dengan langkah terburu-buru, wajahnya merah padam, dan matanya menyala penuh amarah. "Apa maksud semua ini, Fitri?" Suara Irwan meledak seperti petir di siang bolong. Fitri meletakkan sendok ke mangkuk bubur Arjuna dan berdiri dengan tenang. Dia mencoba mengatur napasnya agar tetap sabar menghadapi suaminya yang semakin hari makin tak bisa dikendalikan. "Aku yang seharusnya bertanya, Irwan, apa maksudmu menggandeng perempuan itu ke acara kantor, memperkenalkannya sebagai tunanganmu di depan semua orang? Bukankah aku istrimu?" Suara Fitri naik satu oktav, tetapi tetap mengandung kendali. "Dia akan jadi istri keduaku. Dan kamu tidak punya hak melarang." Irwan menjawab kasar. "Aku sudah capek hidup dengan perempuan dingin macam kamu. Kamu terlalu sibuk dengan kerjaan, dengan bisnis, dengan kesibukanmu sebagai bos. Aku butuh wanita yang bisa menuruti semua perintahku tanpa banyak bicara. Dan kamu memilih jalan pintas seperti ini. Menyakiti aku dan anak kita?" Fitri menunjuk Arjuna yang mulai menangis karena atmosfer rumah yang mencekam. Irwan mendengus kasar. "Kalau kamu tidak bisa menerimanya, itu urusanmu. Aku lelaki. Aku berhak punya lebih dari satu istri. Dan mulai sekarang, kamu jangan ikut campur dalam urusanku lagi." Fitri tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena emosi yang dipendam terlalu lama. Ia menatap wajah pria yang dulu dicintainya, tapi kini tak lagi ia kenal. Mata itu dulu hangat, kini hanya menyisakan bara dan kesombongan. Malamnya, Fitri duduk di ruang kerjanya. Tangannya mengetik dengan cepat, mengakses seluruh akun bank perusahaan, menyusun dokumen-dokumen legal. Ia sudah mempersiapkan semuanya sejak kejadian di ulang tahun Arjuna. Seluruh aset yang atas nama perusahaan miliknya, yang dulu ia serahkan sementara atas nama Irwan karena kepercayaan buta, telah ia kunci kembali. Pagi harinya, Fitri memanggil seluruh tim legal dan akunting ke rumah. Irwan yang baru turun dari kamar dengan rambut acak-acakan mendapati suasana rumah yang tidak biasa. "Apa ini? Kenapa banyak orang di sini?" tanyanya dengan nada tinggi. Fitri berdiri dari kursi ruang tamu. "Mulai hari ini, kamu tidak lagi memiliki posisi apapun di perusahaan. Seluruh aksesmu ditutup. Semua mobil atas nama perusahaan ditarik.
Kartu kredit dan rekening bersama juga ditutup. Rumah ini adalah milikku sepenuhnya. Dan kamu? Irwan menatapnya dengan tatapan tak percaya. Apa kamu gila, Fitri? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Kamu tidak hanya mengkhianati aku, tapi juga mempermalukan aku dan anak kita. Dan kamu berpikir bisa hidup nyaman setelah itu? Irwan melangkah mendekat. Wajahnya memerah, napasnya berat. Kamu tidak bisa melakukan ini, Fitri. Aku suamimu. Fitri mendekap Arjuna yang ketakutan di pelukannya. Kamu tidak lagi menjadi suamiku di hatiku sejak kamu membawa perempuan itu ke perayaan ulang tahun anakmu sendiri dan menghinaku di depan tamu undangan. Sekarang pergi dari rumah ini, Irwan. Ini rumahku. Irwan tertawa pahit. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Fitri tak menjawab, tapi diamnya lebih tajam daripada 1000 kata. Ia memberi isyarat kepada petugas keamanan rumah. Pak Irwan, kami diminta Ibu Fitri untuk mengantar Anda keluar, kata salah satu petugas dengan nada sopan. Irwan mendesis, menepis tangan mereka. Ia berbalik menatap Fitri tajam. Kamu akan menyesal, Fitri. Kamu tidak akan pernah bahagia. Kamu akan tetap jadi wanita yang kaku, dingin, dan akhirnya kesepian. Namun Fitri hanya berdiri membeku, memeluk Arjuna erat-erat. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, rumah besar itu terasa tenang. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi langkah kaki berat, tak ada lagi aroma ego maskulin yang membusuk di udara. Tapi ketenangan itu hanya sementara. Malamnya, sebuah kabar beredar luas di media sosial. Sebuah akun anonim mengunggah foto-foto pribadi Fitri, mengeditnya dengan narasi-narasi fitnah yang menyudutkan. Fitri dituduh sebagai istri durhaka, wanita karir sombong yang menelantarkan suami, bahkan menyebarkan isu bahwa ia mandul, padahal mereka punya anak, dan Irwan berselingkuh karena tekanan batin. Fitri membaca setiap komentar netizen dengan dada sesak. Jari-jarinya gemetar ketika menggulir layar ponsel. Tapi dia tidak menangis. Tidak kali ini. Esok harinya, Fitri mendatangi kantor pengacaranya. Dengan kepala tegak, ia menyerahkan bukti digital semua serangan pencemaran nama baik itu. Mulai dari hari ini, aku tidak hanya akan melawan secara pribadi, tapi secara hukum juga, ucapnya tegas kepada pengacaranya. Aku ingin dia tahu, aku tidak akan diam disakiti lagi. Sementara itu, Irwan mulai merasakan pahitnya hidup di luar rumah mewah. Kekasih gelapnya yang semula manja dan penuh janji manis mulai menampakkan warna aslinya. Ia tak mau ikut menderita. Tabungan Irwan yang terbatas mulai terkuras untuk sewa hotel dan gaya hidup si wanita itu yang tak masuk akal. Dalam sebulan, ia sudah kehilangan segalanya. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan bisnis, namun semua menolak membantu. Nama Fitri terlalu kuat di dunia korporat. Setiap langkah Irwan seolah dibayangi oleh reputasi buruk yang perlahan menelannya hidup-hidup. Suatu malam, ia duduk di trotoar, mengenakan jaket kumal. Hujan turun tanpa ampun. Kekasih gelapnya sudah lama pergi, membawa sisa uangnya yang terakhir. Telepon genggamnya mati. Tidak ada lagi rumah untuk pulang. Sementara itu di rumah mewahnya, Fitri duduk di samping Arjuna yang tertidur lelap. Ia menatap wajah anaknya dengan lembut, lalu menatap keluar jendela. Hujan deras menabur di balik kaca. Ia tahu perjalanan masih panjang. Luka belum sepenuhnya sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi perempuan yang benar-benar berdaulat atas dirinya sendiri. Dan itu baru permulaan. Fitri menatap layar CCTV dari ruang kerja pribadinya. Suara anaknya, Aira, yang tertawa kecil bersama Mbak Santi di taman belakang, menjadi satu-satunya penghibur di tengah hatinya yang berserakan. Hatinya tak bisa lagi dibohongi. Perasaan yang dulu dipenuhi cinta kini tergantikan oleh trauma dan kehati-hatian. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap orang yang mendekat padanya, selalu dia nilai 2 kali lipat. Ponsel di atas meja bergetar. Nama Pak Hartono, pengacara pribadinya, muncul di layar. Ia langsung mengangkat tanpa ragu. Ya, Pak Hartono. Saya baru keluar dari sidang pembagian harta. Sementara ini, hakim menyetujui bahwa seluruh aset tetap atas nama Anda. Karena surat perjanjian pranikah dulu itu cukup kuat. Jelas Pak Hartono tenang. Fitri menarik napas lega. Bagus, Pak.
Saya ingin dia benar-benar tidak memiliki akses 1 sen pun dari semua ini. Bahkan ke kamar mandi rumah ini pun, dia tak layak lagi masuk. Di luar, langit mendung. Angin meniup dedaunan kering yang berguguran di halaman. Fitri keluar perlahan, mendekati Aira yang sedang asyik bermain ayunan. "Mama, lihat, Aira bisa tinggi banget," seru Aira sambil tertawa. Fitri tersenyum kecil. "Iya, Nak, kamu hebat." Di balik senyumnya, Fitri menahan gejolak batin. Sudah berhari-hari ia menahan perasaan. Bayangan saat disiram kopi panas oleh suaminya sendiri masih terpatri jelas. Bekas luka di lengannya belum benar-benar hilang. Rasa perih itu bukan sekadar luka fisik, tapi luka jiwa. Malam itu, Fitri berdiri di depan cermin. Gaun tidur putih yang membungkus tubuhnya tak mampu menyembunyikan bekas luka kemerahan di kulitnya. Tangannya meraba pelan bagian luka itu. Seakan sedang berbicara dengan dirinya sendiri. "Kamu sudah cukup sabar, Fitri. Sekarang waktunya kamu balas semuanya." Tak butuh waktu lama, Fitri memanggil asistennya. "Besok pagi, pastikan semua barang milik Reza dikeluarkan dari gudang. Buang semuanya. Saya tak mau ada satupun miliknya tersisa di rumah ini," ujarnya dengan nada tegas. "Asal ibu tahu, Bu, beberapa hari lalu, Pak Reza sempat mencoba menghubungi beberapa karyawan untuk mencari pekerjaan. Tapi semuanya menolak karena sudah tahu cerita ibu." Fitri tersenyum tipis. "Bagus. Biar dia tahu rasanya dijauhi orang-orang yang dulu dia remehkan." Beberapa jam kemudian, di sudut kota, Reza terduduk lemas di emperan toko yang sudah tutup. Celananya lusuh, kaosnya sobek di bagian lengan. Ia tak punya uang. Tak ada tempat untuk tidur. Dan yang lebih menyakitkan, wanita yang dulu dia banggakan, perempuan muda yang dulu dia banggakan karena tubuh dan kecantikannya, Nina, justru telah meninggalkannya setelah mengetahui bahwa dia benar-benar jatuh miskin. Reza mencoba menelepon seseorang. Ibunya. Tapi tak diangkat. Ia menunduk lemas. Perutnya lapar, tenggorokannya kering. Baru saja ia hendak mengemis di pinggir jalan, tiba-tiba sekelompok anak muda lewat dan melemparinya dengan tawa ejekan. Ini kayaknya Reza yang dulu kerja di perusahaan Fitri deh." "Astaga, parah. Kok bisa jadi begini?" seru salah satu dari mereka. Reza diam. Tidak berani menatap siapapun. Dunia seolah benar-benar menelannya bulat-bulat. Sementara itu, di rumah mewahnya, Fitri mengadakan pertemuan dengan para pemegang saham perusahaannya. "Kita akan ekspansi ke sektor logistik. Dengan dana dan koneksi yang kita punya, saya yakin kita bisa menembus pasar nasional dalam waktu kurang dari 2 tahun, ucap Fitri dengan percaya diri. Seorang pemegang saham senior mengangguk kagum. "Bu Fitri, saya kagum dengan keteguhan Anda. Setelah semua yang Anda lewati, Anda justru semakin kuat." Fitri menatap tajam. "Saya tak ingin kisah saya jadi alasan untuk saya jatuh. Saya ingin Aira tahu, ibunya bukan perempuan lemah yang bisa diinjak dan dilukai seenaknya." Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Fitri keluar ke balkon kamarnya. Ia membawa 1 cangkir teh panas. Matanya memandangi langit malam yang penuh bintang. Di kejauhan, dari CCTV yang tersembunyi di salah satu sudut jalan, ia melihat sosok Reza duduk sendirian di bawah jembatan. Kamera itu sengaja ia pasang untuk memantau apakah Reza benar-benar sengsara atau hanya berpura-pura. Ternyata benar. Reza kini hanya sebatang kara. Tak punya rumah, tak punya uang, tak punya siapa-siapa. Bahkan wanita simpanannya pun kabur entah kemana. Namun, di balik dendam yang mulai terbayar itu, Fitri tak merasa bahagia. Bukan karena ia masih cinta, tapi karena luka itu terlalu dalam hingga tak bisa diobati oleh penderitaan orang lain. Keesokan harinya, saat sedang menyuapi Aira sarapan, telepon rumah berdering. Asisten rumah tangga mengangkatnya, lalu menghampiri Fitri. "Bu, itu tadi polisi. Mereka menemukan Pak Reza pingsan di pinggir jalan. Katanya kelaparan dan terkena infeksi kulit karena tidur di tempat kotor." Fitri terdiam sejenak. Sendok di tangannya berhenti bergerak. "Bawa Aira ke kamarnya," ujarnya pelan. Setelah itu, Fitri masuk ke kamarnya. Duduk di tepi ranjang sambil memejamkan mata. Ia tahu bahwa Reza sedang diambang kematian. Dan jika ia diam saja,
Mungkin memang ajal yang akan menjemputnya. Tapi, apakah itu yang benar-benar dia inginkan? Fitri membuka matanya, menatap pantulan wajahnya di cermin. Perempuan tangguh. Tapi di balik ketangguhan itu, ia tetap manusia. Ia bangkit, mengambil ponsel, dan menghubungi rumah sakit. Saya ingin membayar seluruh perawatan pasien bernama Reza Prasetya. Tapi jangan beritahu siapapun kalau saya yang membayar. Jika dia bertanya, bilang saja itu bantuan dari lembaga sosial. Ucapnya mantap. Setelah menutup telepon, Fitri menatap dirinya lagi di cermin. Aku bukan perempuan yang membalas dengan kejam. Aku hanya ingin dia tahu bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan dengan permintaan maaf. Seminggu telah berlalu sejak kejadian menyakitkan di perayaan ulang tahun Daffa. Rumah itu terasa jauh lebih damai. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi teriakan atau tatapan menyakitkan dari lelaki yang dulu kusebut suami. Namun ketenangan itu tak sepenuhnya membuatku bahagia. Lebih tepatnya, itu hanyalah ruang untuk menyembuhkan luka. Pagi itu, aku duduk di meja makan, menyendokkan bubur ke mulut Daffa yang masih mengantuk. Matanya masih sembab. Tapi kali ini karena ia terlalu banyak tertawa semalam saat kuajak menginap di Hotel Bintang 5. Ia mulai lupa akan kejadian malam itu. Syukurlah, anak sekecil dia tak perlu membawa trauma sebesar itu dalam hidupnya. Di tengah sarapan, telepon genggamku bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu karyawanku di kantor pusat. Bu Fitri, maaf mengganggu. Tadi pagi, kami temukan Pak Reza tidur di pelataran parkir belakang gudang. Ia terlihat sangat lelah, dan pakaiannya kotor. Beberapa staf sempat memberinya roti dan air. Aku tidak langsung membalas. Hatiku mencelos, meski aku berusaha untuk tidak peduli lagi. Aku telah membuat keputusan. Reza telah kulenyapkan dari hidupku, secara sah, secara moral, dan secara hukum. Namun seperti dinding yang pernah kutopang bersama, namanya tetap menyisakan retak dalam dada. Aku hanya menarik napas panjang, membalas dengan singkat. Biarkan saja. Tapi pastikan tidak ada satupun yang memberinya akses ke dalam gedung atau fasilitas. Sore itu, aku memutuskan untuk berkunjung ke rumah Mama. Semenjak kejadian, aku jarang ke sana. Mama adalah satu dari sedikit orang yang menyaksikan luka fisik di tubuhku saat pertama kali Reza menyiramkan kopi panas ke lenganku. Beliaulah yang memaksaku pergi ke rumah sakit malam itu. Fitri, kamu yakin gak mau lapor polisi? Dia sudah jelas melakukan KDRT. Suara Mama mengeras waktu itu, tapi aku hanya diam. Mama, aku mau Reza merasakan sakit yang lebih dari penjara. Kalau dia ditahan, dia cuma tinggal makan, tidur. Tapi kalau dia kehilangan segalanya, harga diri, pekerjaan, martabat, rumah, itu lebih menyakitkan. Mama tak membantah lagi. Beliau tahu, aku bukan lagi Fitri yang dulu. Malam menjelang. Di balkon rumah Mama, aku berdiri memandang langit yang penuh bintang. Angin berembus pelan, membelai rambutku. Di dalam, Daffa tertidur di pangkuan neneknya. Tiba-tiba, suara dering telepon masuk. Kali ini dari nomor tak dikenal. Fitri. Suara berat itu menyapaku dari seberang. Aku mengenalnya. Suara yang pernah membuat hatiku bergetar. Kini hanya membuat perutku mual. Apa mau kamu telpon aku? Tanyaku dingin. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Fit. Semua orang menolak aku. Keluargaku pun nggak mau bantu. Aku tidur di jalan. Makan dari sisa-sisa makanan di tong sampah belakang warteg. Fitri, tolonglah. Aku tahu aku salah. Tapi jangan begini. Aku nggak kuat. Aku sudah bilang. Aku nggak akan lapor polisi. Tapi aku juga nggak akan beri kamu kesempatan untuk bangkit dengan nyaman. Reza, kamu membuat aku trauma seumur hidup. Kamu siram aku dengan kopi panas di depan anak kita. Kamu hina aku karena aku nggak mau dimadu. Kamu bawa perempuan lain ke rumahku. Kamu ludahi harga diri wanita yang mencintaimu dengan tulus. Tapi aku matikan telepon. Aku tak perlu mendengar lagi alasan atau air matanya. Keesokan paginya, berita tentang Reza tersebar di media sosial. Salah satu pengguna TikTok merekamnya sedang duduk bersandar di halte, mengenakan jaket lusuh, sambil mengais makanan dari sisa bungkus plastik. Video itu viral dengan caption,
Dulu bos besar perusahaan properti, sekarang ngemis di pinggir jalan. Karma? Viral kisah nyata. Orang-orang mulai mencari tahu siapa dia. Tak butuh waktu lama sebelum nama Fitri ikut disebut-sebut. Beberapa akun anonim membocorkan bahwa Reza dulunya adalah suami dari CEO muda Fitri Anastasia, pemilik perusahaan properti terbesar di kota itu. Namun aku tak gentar. Aku sudah siap menghadapi segala komentar miring. Bahkan beberapa karyawan wanita diam-diam menemuiku dan berkata, "Bu, terima kasih karena ibu sudah mewakili banyak dari kami. Banyak yang seperti ibu, tapi tak punya kekuatan seperti ibu." Sore itu, aku memutuskan untuk pergi ke taman bersama Dava. Kami duduk di bangku kayu dekat kolam ikan. Dava menunjuk ikan warna-warni sambil tertawa ceria. Sejenak aku lupa semua luka. Namun di sudut mataku, aku menangkap sosok familiar. Reza. Ia berdiri jauh di seberang taman, memandangi kami. Wajahnya kusut, matanya cekung, tubuhnya tampak kurus kering. Ia tak berani mendekat. Tak lama kemudian, ia berbalik dan pergi. Aku memeluk Dava lebih erat. 3 minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Reza masuk rumah sakit karena infeksi kulit dan kekurangan gizi. Ia dilarikan oleh petugas Satpol PP yang menemukannya pingsan di peran toko. Kali ini, aku tak tinggal diam. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku tahu, dendam tidak harus membusuk menjadi kebencian. Aku datang ke rumah sakit itu, bukan untuk menjenguk, tapi untuk menandatangani surat resmi, bahwa aku sebagai pihak yang sah secara hukum, menyerahkan perawatan darurat kepada lembaga sosial kota. Aku berdiri di ambang pintu Icu, menatap tubuhnya yang terbaring lemah. Reza, kamu memilih jalan ini. Kamu sendiri yang menggali lubang dan melompat ke dalamnya. Aku tak meneteskan air mata. Hanya diam. Lalu berbalik dan pergi. Beberapa bulan kemudian, kehidupanku mulai stabil. Perusahaan berkembang pesat, aku membuka cabang di luar kota. Dava tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Kami pindah ke rumah baru, jauh dari kenangan lama. Aku mengubah banyak hal. Interior rumah, warna cat, bahkan aroma sabun di kamar mandi. Semua agar tak ada satupun sisa aroma luka dari masa lalu. Namun setiap malam, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar dan bergumam dalam hati. Aku bertahan bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu aku pantas untuk bahagia. Suatu hari, saat aku menghadiri seminar pemberdayaan perempuan, aku berbagi kisahku di depan ratusan peserta. Banyak yang menangis. Banyak yang berdiri memberikan tepuk tangan. Seorang wanita paruhbaya mendekat dan memelukku lama. "Terima kasih, Bu. Karena cerita ibu, saya berani meninggalkan suami saya yang kasar." Itulah saat aku sadar. Luka yang kusembuhkan, menjadi obat bagi luka orang lain. Fitri yang dulu telah mati. Fitri yang baru lahir dari luka, namun tumbuh kuat karena memilih berdiri, bukan merangkak. Dan Reza? Dia tetap di jalanan. Menjadi pelajaran hidup untuk siapapun yang menganggap cinta bisa dibeli dengan kuasa, atau bahwa kekerasan bisa menundukkan kehendak seorang perempuan.